Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sepantasnya kita mengucap syukur akan kebaikan dan kasih setia oleh Bapa yang di surga, karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh berkumpul di rumah Bapa untuk memuji dan memuliakan namanya. Adapun ibadah kita pada minggu ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan yang mengangkat tema Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah penyembahan dengan bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1 sampai ayat 2. Hai puji namanya. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bila kami hanya melihat ke dalam diri kami sama sekali tidak layak berdiri di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau layakkan dan kuduskan untuk memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami menyadari jika Engkau tidak menyertai kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan di hati-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan tinggal di dalam firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 sampai 2. Inginkah kau ikut Tuhan?
mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dari Lukas 9 ayat 22 sampai ayat 27. Kita akan membaca secara bergantian. Pada ayat 27 kita baca bersama-sama. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 2, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita tidak pernah kuat dan hebat untuk menolak perbuatan dosa yang terkadang dapat menyakiti hati sesama kita, keluarga kita, dan saudara kita. Untuk itu mari kita datang ke hadapan-Nya untuk memohon pengampunan yang daripadanya, dengan terlebih dahulu mengakui di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 2-3. Ku suka menuturkan. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yesaya 5 ayat 21. Begini firman Tuhan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Sekali lagi kami bacakan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana dan yang menganggap dirinya pintar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 ayat 3-4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan
lemah, jemaah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berikan roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut pemberitaan sabda Allah dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1. Yesusku, Juru Selamatku. Tuhan
damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan budi manusia, kiranya itulah yang memelihara dan menuntun hatimu dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab dari Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan 9. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mau memulai penjelasan khotbah ini dengan satu lirik lagu Kidung Jemaat untuk menghantarkan kita memahami apa yang dialami pemazmur dalam hidupnya. Dalam Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Saudara-saudara, liriknya, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, pesan daripada lagu ini ingin mengatakan dan memberikan pertanyaan dasar kepada kehidupan kita. Yang pertama apa? Yang pertama, apa yang sudah Tuhan lakukan bagimu yang baik? Atau apakah yang sudah engkau alami tentang Tuhan hari ini? Jangan dulu yang sebelum-sebelumnya, hari inilah dulu. Tentu kita akan menjawab sungguh amat banyak perbuatan Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Maka tema kita pada saat ini mengatakan Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Maka pertanyaannya adalah, apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita? Kan gitu. Saudara-saudara, lagu ini mau mengatakan berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, engkau akan menikmati Tuhan di dalam hidupmu. Tapi orang yang tidak pernah menikmati berkat Tuhan, dia tidak akan menikmati Tuhan.
Kira-kira seperti itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan pemazmur. Yang pertama, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan bukan agar Tuhan menjawab doaku. Itu beda. Tapi aku mengasihi Tuhan sebab Tuhan mendengarkan doa. Sekali lagi saya ulangi. Aku mengasihi Tuhan bukan karena Tuhan atau bukan agar Tuhan mengabulkan doaku, bukan. Tapi aku mengasihi Tuhan sebab Dia telah mendengarkan doa dan permohonan kita. Saudara-saudara, teks ayat 1 ini ingin menggugah kita. Orang-orang yang datang ke gereja bukan agar dia dapat berkat, tetapi orang-orang yang datang bersekutu kepada Tuhan adalah orang-orang karena Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupannya. Itu beda. Kalau saudara saat ini sedang sakit, saudara datang ke gereja agar Tuhan sembuhkan, saudara pulang dari gereja engkau belum sembuh, engkau akan hujat dan hakimi Tuhan. Tapi kalau engkau datang ke gereja karena Tuhan sudah berkarya dalam hidupmu, engkau akan menikmati perjumpaan Tuhan yang membawa engkau kepada ungkapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang dialami pemazmur ini sungguh amat berat. Ayat yang ketiga, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Saudara-saudara, yang mau disampaikan pemazmur itu adalah keadaanku sudah sampai kepada titik di mana ada dasar pergumulan yang paling dasar. Dan dia menganalogikan, kiasannya adalah seperti kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Seolah-olah aku sudah mati, katanya. Seolah-olah tidak ada lagi yang mau kulakukan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, jangan menyerah. Tuhan sudah membawa engkau pada titik ini. Jangan menyerah. Kalau pergumulanmu saat ini menjadi pergumulan yang menjauhkan engkau dari Tuhan, kalau pergumulanmu saat ini menjauhkanmu dari pengharapan, kalau masalah-masalah hidupmu saat ini engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan tidak sanggup lagi aku menghadapi ini. Ketika banyak tantangan dalam kehidupan kita, seolah-olah kita sedang diremukkan oleh masalah itu. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Jangan engkau menyerah. Tuhan sudah membawa engkau pada titik ini. Maka Tuhan sedang proses engkau untuk menjadi desain manusia yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun tantangan dalam hidupmu, jangan menyerah. Tuhan sudah bawa engkau pada titik ini, di mana Tuhan sedang memproses engkau menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa apa yang kamu alami saat ini, apa yang kamu rasakan saat ini, itu adalah perbuatan Tuhan yang sungguh baik untukmu. Kalau engkau dapat nilai E dari dosen, itu terbaiklah itu. Untuk engkau belajar lagi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Ya kan? Betul. Kadang-kadang Tuhan memberikan nilai C agar kita lebih giat lagi belajar.
Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak menikmati pergumulan itu. Proses semuanya Bapak Ibu. Maka ada lagu mengatakan, suka-sukamu Tuhan. Ada lagu itu ya. Suka-sukamu. Apa yang mau dikatakan lagu itu? Yang mau dikatakan lagu itu bahwa apapun yang Tuhan kerjakan bagimu, yakinlah itu yang terbaik buat kita. Saudara-saudara, pertolongan Tuhan itu benar-benar kita rasakan dan sadari. Jika engkau sedang mengalami pergumulan yang sangat besar, maka apa itu pergumulan yang kau alami saat ini? Apa yang kau alami masalah saat ini? Apa kendala hidupmu saat ini? Apa yang menjadikan engkau jauh dari pengharapanmu? Apa yang kau alami saat ini membuat engkau semakin jauh dari Tuhan? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, belajarlah dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya mengatakan, jangan takut, akulah Tuhan Allahmu. Jangan bimbang, aku akan meneguhkan, menolong, memegang, dan membawa engkau kepada kemenangan. Maka saya mau katakan dalam firman ini, apapun masalahmu, belajar dari Yesaya 41 ayat 10. Saudara-saudara, belajarlah dari Yusuf. Dia orang yang dibuang karena pertolongan Tuhanlah dia memiliki segala-galanya. Belajarlah dari Daud yang mampu mengalahkan Goliat karena pertolongan Tuhan. Belajarlah dari Ayub karena pertolongan Tuhan. Dia mampu menikmati setiap pergumulan yang dia hadapi, sehingga pada akhir teks itu dia dimenangkan oleh Tuhan. Belajarlah dari tokoh-tokoh itu, sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka bukalah hatimu kepada seruan kepada Tuhan. Bukalah hatimu kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukalah hatimu kepada karya-karya Tuhan. Saat ini engkau boleh merasakan kalau doamu belum dijawab. Kalau saat ini engkau masih mengatakan jauh masih, setiap doa-doaku dari jawaban Tuhan, yakinlah hidupmu saat ini adalah jawaban doamu 1 tahun yang lalu. Saudara-saudara, kehidupan kita ini adalah jawaban doa. Saya boleh berdoa saat ini, Tuhan boleh kabulkan itu 1 bulan lagi. Saya boleh berdoa saat ini, 1 tahun lagi itu boleh Tuhan kabulkan. Maka saya mau mengatakan, karya Tuhan, hasil doamu, mungkin hasil doamu yang 3 bulan yang lalu ini. Saudara-saudara, maka perbuatan Tuhan yang mampu kita lihat adalah perbuatan yang membuka hati kita kepada karya Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau dunia itu bisa, apa istilahnya, cinta yang buta atau buta cinta, atau cinta buta. Cinta buta ya. Kalau dunia boleh mengatakan istilah cinta itu buta, tapi kalau Tuhan, cinta itu melihat. Kalau cinta itu buta, kalau dalam iman, cinta itu melihat. Bayangkanlah kemanalah cinta itu buta, kemanalah cinta nama pitung, kemanalah cinta yang gak bisa melihat. Ditobomi masudi kan? Tiang ditobomi itulah cinta yang buta. Tapi kalau cinta di dalam Tuhan, itu cinta itu melihat. Maka cinta itu yang diberikan kepada kita, saudara-saudara,
Dan cinta itulah yang membuka hati kita untuk melihat karya-karya Tuhan. Sehingga karya Tuhan yang kita lihat, kita akan katakan kepada Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Karena karyamu ini semua, kami boleh hadir pada saat ini. Perjumpaanmu dengan Tuhan, itu akan mengubah engkau. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan gini, jangan kita anggap datang ke gereja ini karena hebat kita. Tapi saya mau katakan bahwa ibadah ini adalah hasil undangan Tuhan. Tuhan yang mengundang kita. Kita datang dari rumah kita masing-masing. Tuhan undang kita untuk berjumpa dengan Dia. Maka perjumpaanmu dengan Tuhan janganlah menjadi perjumpaan yang sia-sia. Kalau engkau bergumul saat ini dengan satu kosmu yang ada kata istilah apa tahe itu, tegur nggak teguran itu, ada itu ya. Udah makan kau? Ayo keluar. Indah. Ada temannya seperti itu? Ada pasti. Ada. Teman yang seperti itu doakan. Tuhan, beri aku kesabaran menghadapi teman yang seperti ini. Aku bersyukur punya teman seperti ini. Ternyata engkau sedang mengajari kesabaranku. Nikmati semuanya saudara-saudara. Nikmati apapun dalam kehidupan ini. Karena apapun yang kau alami saat ini adalah karya Tuhan. Nikmati semuanya. Kalau engkau pun saat ini putus cintamu, nikmati itu. Ya, nikmati. Jangan gara-gara putus cinta, jadi nggak pergi lagi ke gereja. Kan udah repot iman seperti ini. Berarti imannya iman cinta itu buta. Tapi kalau imannya adalah iman cinta, itu bisa melihat karena karya-karya Tuhan. Dia datang ke gereja, dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaannya itu menjadi perjumpaan yang mengubah kehidupannya menjadi kehidupan yang terbaik. Saudara-saudara, maka dalam situasi ini pemazmur mau katakan ayat yang kelima. Tuhan itu penyayang dan adil. Ada ibu guru bertanya seperti ini. Siapakah Tuhan bagimu? Siapakah Tuhan bagimu? Seorang anak berkata karena bapaknya adalah hakim, Tuhan itu seperti hakim ibu. Karena Tuhan itu selalu menghakimi-hakimi. Seorang anak berkata, Tuhan itu seperti dokter yang bisa menyembuhkan. Benar, benar. Ada seorang lagi berkata, Tuhan itu seperti konglomerat yang memberikan semuanya kepada manusia. Tuhan itu seperti arsitek yang bisa mendesain, menggambar setiap hidup manusia. Anak-anak itu selalu menceritakan bagaimana pengalamannya dengan ayahnya. Dia ceritakan kalau Tuhan itu seperti itu. Ada anak terakhir dia berkata, kalau Tuhan bagiku ibu adalah pemulung. Semua orang tertawa. Kenapa engkau bilang Tuhan itu pemulung? Dia katakan bahwa bapak saya adalah seorang pemulung. Dulu waktu saya kecil, dia lihat saya di tong sampah. Dia ambil saya yang kotor, dia ambil saya yang tak berguna, dia ambil saya yang tidak ada apa-apanya, dia cuci saya, dia bersihkan saya sehingga saya seperti itu. Itulah Tuhan yang kupahami, Tuhan itu pemulung katanya. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa siapakah Tuhan bagimu saat ini? Kalau kau sakit, kau akan katakan Tuhan itu adalah penyembuh. Tapi Tuhan adalah Allah di dalam Yesus, anak Allah
yang berkarya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bukan hanya penyembuh, bukan hanya yang pemberi berkat, tetapi Tuhan Yesus adalah segala-galanya di dalam hidup kita, yang mendesain, yang mengubah, membentuk hidup kita sedemikian rupa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka ketika dia mengungkapkan Allah itu adalah penyayang, Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah adil, maka dia mulai katakan ayat yang ke-7. Kegundah-gulanaan pemazmur di ayat 7, dia katakan, kembalilah tenang jiwaku. Berarti ayat 1 sampai dengan ayat 6, kegundah-gulanaan jiwanya itu tidak benar. Maka ayat 7 dikatakan, kembali tenang, hai jiwaku, tenanglah jiwaku. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau perjumpaanmu saat ini akan menenangkan hatimu, maka ada masalah dalam hidupmu. Perjumpaanmu dengan Tuhan, Tuhan akan kuatkan engkau, dan engkau pulang, engkau akan katakan, kembali tenang jiwaku, terima kasih ya Allah di surga. Dan itu semua. Maka perjumpaan kita akan mengubah kita. Bukan menanggalkan masalah, tapi Allah mendesain kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Itu Bapak Ibu ya. Saya mau katakan orang yang dekat dengan Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah, bukan itu. Tapi saya mau katakan orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu ada masalah, tapi masalah itu bisa dihadapinya karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, hidup saya mau katakan tidak pernah dijanjikan mudah. Karena ada lagu berkata seperti ini, kalau langit itu tidak pernah selalu biru, gitu ya. Kalau saya tidak salah, langit itu tidak selalu biru. Jalan hidup kita yang kita jalani tidak selalu lurus-lurus dan rata-rata. Tapi satu hal yang dijanjikan oleh Tuhan, aku akan bersama-sama dengan engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku akan memberikan engkau kekuatan, membawa engkau kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, belajarlah dari pemazmur ini. Sehingga ayat 9 dia tutup, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ayat 3 tadi dia berkata bahwa dia mau mati gitu. Tapi ayat 9 dia tegaskan imannya. Dia katakan, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup, katanya. Dia ubah ayat 3 ke ayat 9. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita sedang bersama dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan menutup khotbah ini, saya mau katakan bahwa apapun hidupmu saat ini, yakinlah kalau itu pun pergumulan yang berat, kalau itu masalah yang mungkin kita tidak mampu untuk menyelesaikan, kalau itu tantangan yang mungkin membawa engkau jauh daripada pengharapan, yakinlah kalau Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Dia menuntun kita ketika kita terjatuh. Tuhan katakan, mari aku mengangkat engkau. Ketika kita sedang terjatuh, Tuhan akan gendong kita. Ayo anakku, engkau bersama-sama denganku. Mari berjalan kembali. Ketika engkau menghadapi ada dua jalan, antara jalan kebinasaan dan jalan surga, Tuhan akan katakan, mari aku menuntun engkau kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus. Bapa yang kami puji sembah, Engkau yang kami agungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
buat berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau ditegaskan saat ini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau mau bersama dengan kami, menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 179 ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu Saudara, untuk memberangkatkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 9 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apa arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah engkau dalam damai sejahtera dan hiduplah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.